Ketika masalah kita kecil, Dia memberikan kekuatan yang proporsional. Ketika masalah kita besar, Dia memberi kekuatan yang lebih besar. Jadi, masalah kita tidak menjadi besar. Yang lebih besar adalah kehadirat Allah. Persoalanmu bisa menghimpitmu, tapi Tuhan lebih besar dari permasalahanmu. Dan Tuhan akan selesaikan persoalan kita. Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Tuhan itu mencari masalah kita, dan Dia menawarkan dirinya untuk membantu kita tanpa biaya sepeser pun. Beda di dunia ini, kalau kita membutuhkan jasa, pasti ada biayanya. Biasanya, orang yang memberikan bantuan kita pasti ada sesuatu untuk timbal baliknya, kecuali orang itu dilandasi rasa kasih. Dan biasanya, kalau kita ditempa masalah, pasti banyak orang yang jauh-jauh dari kita, biar mereka nggak kena imbasnya. Cuma satu loh, hanya Sang Juru Selamat yang mau deket-deket sama orang yang bermasalah. Dan bukan cuma itu, Dia juga menawarkan bantuannya dengan cuma-cuma. Kita ini seperti domba tersesat, tapi Dia selalu menemukan kita. Contohnya, misal ada orang yang bangkrut, orang-orang yang di sekitarnya yang cinta uangnya pasti akan jauh-jauh dari orang itu. Karena takut apa? Takut dimintai pinjaman. Tapi kalau kita bangkrut dan kita datang pada Tuhan, Tuhan dengan senang hati menyambut kita. Tuhan akan tolong kita, jangankan materi. Tuhan akan sertai kita dalam lembah keterpurukan kita. Luar biasanya Tuhanku itu. Jadi kita harus tahu dan mengerti. Di setiap waktu, kapan saja, di level manapun, musim hidup apapun, Tuhan selalu menerima kehadiran kita. Apapun kondisimu dan persoalanmu, Tuhan selalu akan mengatakan, "Welcome home to you." Bukan cuma kita saja yang diterima, tapi persoalan kita pun Dia juga terima. Tuhan mau ampuni kita loh. Tuhan mau memberikan lembaran baru. Walau dunia menolakmu, Tuhan masih mau terima kita. Jadi tidak ada alasan untuk bunuh diri ya. Tuhan masih bisa pakai sampah. Tuhan bisa daur ulang kita. Tuhan masih bisa mengubah kita menjadi bejana baru. Semua yang letih lesu, kemarilah kepadaku. Yang berbeban berat, sebutlah persoalanmu apa. Tidak akan membuat Tuhan kita itu panik. Semua permasalahan Tuhan welcome. Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Mungkin
tidak langsung hari ini. Mungkin tidak langsung Tuhan membawa kita keluar dari persoalan. Ada yang masalah diselesaikan oleh Tuhan secara instan. Mujizat namanya. Tapi ada juga yang harus melalui sebuah proses. Pokoknya kapanpun masalah kita diselesaikan, Dia akan memberikan damai sejahtera sekarang. Pikulah kuk yang kupasang, artinya pasanglah hikmat dan kuasa urapanku. Yang ini kita tidak perlu tunggu. Jika kita meminta hikmah, itu akan membantu kita. Akan membantu kita tahu kapan waktu yang tepat. Hikmat bisa mengajarkan kita untuk menerima segala sesuatu yang belum berubah. Dan hikmat tidak membuat kita kecewa. Tuhan sediakan kuasa untuk kita agar kita kuat menghadapi segala persoalan. Kayaknya hampir setiap malam aku bilang, Tuhan, aku gak sanggup lagi. Sekarang ini aku sudah berada di titik terendah dalam hidupku. Bisakah aku bertahan sampai akhir dan melewati proses ini ya Tuhan? Dan di bacaan Matius itu yang menjadi kekuatanku saat ini. Aku merasakan kehadiratnya. Dan aku baru sadar, ketika kita mengundang Tuhan dalam persoalan kita jangan berharap dulu mukjizat atau berkat. Mintalah dulu kehadiratnya, sebab semua solusi terhadap persoalan kita dimulai dari kehadiratnya dalam proses hidup kita. Kita akan merasakan kuasa kekuatan. Kita merasa bahagia dan kita akan temukan kasih-Nya. Kalau dari kita tidak tenang atau damai, pikiran kita pasti panik dan kacau. Dan kita tidak akan menemukan solusi. Kita cuma bisa melihat problemanya. Tapi kalau kita dalam hadirat Allah, kita dapat iman. Dan iman itu akan menuntut kita pada keterobosan. Iman akan membuat akal budi kita diperbaharui oleh firman. Coba ya, kalau kita tidak beriman sama Tuhan, mau masuk ayat Alkitab apapun juga gak masuk dan gak akan mempan. Pernah gak kalian mengalaminya? Tapi sebaliknya, kalau kita punya iman, kita akan cepat move on dari apapun juga. Dunia tetap sama. Masalah masih di situ, tapi kitanya yang berubah karena kita mendapatkan hikmat itu. Ingat ya, jangan sampai kita lari ke jalan yang salah. Contoh, ke narkoba, ke clubbing, ke alkohol, dan mendengarkan orang fasik juga. Tapi masuklah ke hadiran Allah. Kalian pasti akan menemukan solusinya dan dapat menyelesaikan masalah, dan jiwamu akan mengalami ketenangan. Dari cerita singkat di atas, aku rangkum menjadi 3 poin untuk kita ingat-ingat ya. Yesus selesaikan persoalan kita. Yang pertama, kita boleh datang pada Yesus membawa 1001 persoalan. Jadi jangan ragu-ragu lagi ya. Kita boleh banyak persoalan apapun juga, tapi jangan punya pikiran, Tuhan pasti gak mau. Apalagi jangan sampai kita lari ke jalan yang salah. Pokoknya yang pertama kali kita cari saat kita punya persoalan,
adalah Tuhan Yesus dulu. Gandeng tangannya di sepanjang proses. Yang kedua, semua solusi persoalan kita dari kehadiratnya. Jangan pernah ngomong, doa-doa percuma. Itu kalimat kata-kata orang bodoh di hadapan Tuhan. Tetaplah berdoa dan percaya, Tuhan pasti akan bersama kita. Yang ketiga, Yesus memberi damai walaupun masalah datang silih berganti dan memberikan kekuatan yang cukup untuk menanggung segala persoalan kita. Ketika masalah kita kecil, Dia memberi kekuatan yang proporsional. Ketika masalah kita besar, Dia memberi kekuatan yang jauh lebih besar. Jadi masalah kita tidak menjadi besar. Yang lebih besar adalah kehadirat Allah dalam hidupmu. Yesus beri damai dan kekuatan. Tenanglah, persoalanmu akan selesai. Sebab Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan orang yang mencari Dia. Tuhan Yesus memberkati.